Terima kasih karena telah join kami, telah jadi salah satu dalam punya assignment. Oke, pertama kali nama saya Purno Nina Joning, matrix number NS2601 39218, student dari unit Kota Kinabalu. Sebelum memulakan pertanyaan, saya mau Puan untuk membahas background Puan dari nama berapa tahun saya berkhidmat sebagai guru, sekolah mana. Oke, terima kasih. Saya harap segera sebab di sini hujan lebat. Oke, sudah datang sekali lagi. Terima kasih karena lebih ataupun mencari saya sebagai satu ibu untuk konsep kesehatan. Ya baiklah, saya Maru berasal dari satu kota Maluku Sabah dan saya sudah berkhidmat selama 14 tahun sebagai guru dan sekarang saya ke sekolah kebangsaan Intasan Ketambar. Dan saya juga sebenarnya seorang pelajar di Mitra Kinabalu. Dan selepas itu saya dapat peluang untuk bekerja ke Institut Perguruan Guru untuk di IPG Kota Kinabalu, dan sekarang saya di dalam tahun 14 tahun itu saya menghadapkan ataupun saya berpengalaman mengajar 2 tahap. Yang pertama selama 10 tahun dan lebih kurang ya hingga lulus sekolah berbulan 4 hingga 6 tahun, dan lepas 9 tahun ke atas sekarang saya berada di sekolah pendidikan ataupun sekolah lebih dari sekolah rendah. Yes. Jadi saya rasa itu sahaja dengan sedikit dari saya. Saya akan menanya beberapa soalan. Soalan pertama dia berbunyi begini. Bolehkah Cikgu bagi tahu atau ceritakan pengalaman Cikgu dalam bidang perguruan? Ya, terima kasih. Soalan yang pertama, bagi pengalaman ataupun pengetahuan dari saya sepanjang 18 tahun itu, saya telah seperti yang saya katakan tadi, saya pernah mengajar 2 kumpulan murid yang berbeza, dan saya melihat banyak perubahan di dalam sistem pendidikan kita sekolah. Pada zaman dulu, mula-mula posting memang IT kita masih kurang, dan saya sendiri masih belajar di dalam upgrade sebagainya IT sekarang. Jadi selain perubahan yang banyak di dalam kekuatan yang dilakukan di dalam PDP, pengalaman yang paling bermakna dalam kehidupan saya adalah melihat seorang anak murid pada posting saya yang pertama, sekarang dia sudah berjaya dan dia sekarang berada di Jerman. Ya, dia di sana dia dapat lepas dia UPSR, dia dapat mata sains, pas dia sponsor lah pernah belajar. Sekarang dia berada di Jerman dalam tahun ketiga kalau tidak salah. Jadi itu adalah pengalaman yang bangga sedikit sebab saya pernah cucuk di edisi. Oke. Soalan seterusnya, pada pandangan Cikgu, apakah nilai profesionalisme yang paling penting bagi seorang guru? Oke, terima kasih. Soalan kedua, nilai
kemanusiaan ataupun profesionalisme yang ada di dalam tubuhnya. Diri sebagai pendidik ini, ataupun bukan saja sebagai pendidik, tetapi kita sebagai semua insan yang ada di muka bumi ini. Jadi sebagai guru, bagi pendapat saya, kita seorang guru ini haruslah mempunyai integriti lah yang paling utama. Integriti itu bukanlah fokus pada satu, dia hanya bekerja dari segi sikap anak, jujur, bertanggung jawab, apalagi dalam melaksanakan tugas harian. Bayangkan, guru ini adalah seorang pelajar, tentunya jujur tauhid, melapisahkan murid-murid di dalam kawasan sekolah, bukan saja di kawasan sekolah dan di luar sekolah. Jadi kita sebagai seorang guru ini, itulah di diri saya mesti ada integriti, ikhlas di dalam melakukan pekerjaan. Ya, yaitu soalan ketiga. Menurut Cikgu, satu sifat yang paling penting guru zaman dahulu yang sekarang, apa yang sudah berkurang? Sifat yang berkurangan di kalangan guru pada masa sekarang, apalagi di zaman IT yang serba modern ini, salah satunya kurang kesabaran lah. Kurang kesabaran dan juga ketekunan. Kenapa? Saya tidak mengatakan sesiapa guru-guru lah, tetapi berdasarkan sendiri, dahulu masa saya sendiri berada di mampu dan masih bersekolah, pada masa itu masih lagi banyak memimpin kita secara terus. Tapi pada masa sekarang, bagi assignment dan kita melakukan tugasan menggunakan IT dan semua platform yang ada lah. Jadi di sana selain itu, kebersamaan guru-guru dengan murid pun juga guru-guru sekarang ini bukan tidak mencinta banyak kerja, tetapi beban kerja itu semakin bertambah. Ditambah lagi kepada tambahan simptomat untuk murid-murid. Selain murid-murid, GIBC juga menjadi salah satu kekangan kadang-kadang. Pertanyaan seterusnya yaitu keempat. Pada zaman dulu, Cikgu bekerja banyak menggunakan macam penggunaan kertas kerja. Seperti sekarang orang lebih menggunakan digital. Jadi bagi pendapat Cikgu, mana yang senang, menggunakan kertas kerja atau penggunaan dalam digital? Ini fokus kepada PDP lah kan? Ya. Keberkesanan di dalam PDP. Bagi pendapat saya sendiri, dahulu memang tidak menggunakan lebih banyak fisikal seperti kertas kerja sebagainya. Dan sekarang tidak kurang juga mencabarnya sebab banyak sudah pilihan. Kertas atau lembaran kerja pun ada juga di dalam punya sistem. Yang sekarang sistem normal ataupun kebiasaan yang kami menggunakan delima murid-murid, dan di sana banyaklah ada gambar, ada kahon, atau bagian kuis-kuis dan banyak lagi. Dan selain itu di sana juga di dalam sistem itu juga membantu murid-murid untuk lebih berminat ataupun jadi yang kita tanya tadi itu perbezaan kah? Apa tuh? Minta maaf. Bandingan mana yang lebih baik? Perbandingan. Perbandingan. Saya pendapat saya dahulu ada kelebihan dan yang sekarang punya tidak juga kekurangan masing-masing. Tetapi di dalam era
pendidikan IT atau pendidikan kita sekarang kita lebih open dengan penggunaan IT lah. Jadi kita boleh cakap sangat membantu di dalam penggunaan IT ini sekarang di dalam PBB Memory Plus. Soalan seterusnya, soalan kelima, apakah nasihat cikgu kepada bakal guru seperti saya untuk masa akan datang? Ya, terima kasih soalan adik dan bagi nasihat bukan nasihat semangat untuk para pelajar yang seperti kamu yang sedang berusaha. Dari saya, kita sebagai pelajar yang ikhlas untuk menimba ilmu haruslah sentiasa berusaha untuk meningkatkan ilmu, apalagi sekarang ini kita berada di zaman IT yang begitu modern. Jadi kita berhenti belajar. Jangan bilang ambil satu cepat, saya tidak pandai itu benar. Jangan berhenti belajar, sebab di masa akan datang kita lebih berhadapan dengan situasi tersebut. Macam yang saya katakan tadi, penggunaan IT di dalam PTQ Buddha atau murid-murid memang sangat membantu, tetapi masalahnya dari kita. Sama ada kita tahu atau tidak menggunakan teknologi tersebut untuk kegunaan kita apabila kita berada di kelas. Jadi di sana semua guru-guru harus belajar perkara baru dan sentiasa dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Kita tidak tahu apalagi perubahan selepas ini. Tapi yang paling ketara di dalam teknologi PBB dari zaman dahulu sehingga sekarang. Pertanyaan seterusnya yaitu pertanyaan ke-6. Sekarang kita akan pindah kepada soalan SGM 2.0. Pada era sekarang, KPM mereka mengadakan SGM 2.0 di mana guru harus tahu tentang penggunaan IT. Cikgu rasa teknologi sekarang ini lebih memudahkan pengajaran atau tidak? Terima kasih. Kalau tidak silap, SGM ini Standard Guru Malaysia, atau sistem guru Malaysia. Oke, lebih kurang kan? Sistem yang kita tahu ini adalah satu dokumen yang harus dijadikan panduan oleh seorang guru di dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalisme ataupun tugas-tugas harian mereka. Dengan kewajiban dia tidak mesti menggunakan platform ini di dalam pendidikan abad ke-21. Memudahkan atau tidak? Itu lebih kurang sama dengan soalan kita sebelum ini. Dan seperti itu juga jawaban saya, teknologi pada masa sekarang memang sangat-sangat membantu di dalam proses pengajaran dan pengajaran. Dan selain itu, guru-guru juga dapat menyediakan bahan yang lebih menarik. Dan selain itu, bahan-bahan itu juga mudah diakses ataupun didapati oleh para pelajar itu sendiri. Namun cabaran yang seperti saya katakan tadi, seperti kami ini hidup di dalam zaman-zaman 80-an, bukan di zaman-zaman 80 sekarang. Kami perlu push diri kami untuk belajar lebih mendalam mengenai teknologi. Jangan murid lagi tahu daripada guru mengenai dengan teknologi ini, sebab seperti yang kita tahu sekarang ini banyak plagiat ataupun copy paste. Kalau guru-guru tidak tahu apa pesan-kesan, nanti guru pula yang
yang kan bermasalah. Nah, selain itu, uh, walaupun sangat mudah, tetapi ada cabaran-cabaran tertentu. Seperti di sekolah pedalaman yang saya pernah mengajar di Lotong, mudah. Di sana dia satu atau tidak salah itu. Ya. Di sana memang tidak ada elektrik, tidak ada line telepon. Jadi kalau bilang teknologi ini membantu, tapi kalau sedikit laptop ada, line internet ataupun elektrik tidak bermanfaat. Jadi selain itu bukan saja kekurangan internet, tapi di sekolah juga ada sekolah-sekolah yang tertentu seperti yang sekolah yang saya ajar sekarang ataupun saya bertugas sekarang. Sekolah ini adalah SPM ataupun sekolah kurang murid, dan di sana kami kekurangan kemudahan seperti laptop, PC yang seperti yang ada di sebuah sekolah, tapi kami kekurangan. Jadi kami terpaksa menggunakan peralatan kami sendiri, peralatan kami yang ada. Jadi kalau secara langsung dia memang sangat membantu di dalam pendidikan kanak-kanak kita, apalagi di dalam membina anak-anak ataupun murid-murid kita ke arah zaman digital ini, untuk bersaing dengan dunia luar, tapi tidak dinafikan banyak juga kelemahan teknologi. Apapun kita percaya sahaja inisiatif kerajaan sendiri untuk meningkatkan taraf pendidikan kerajaan. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, bagi Cikgu sendiri, seperti yang Cikgu cakap tadi, apa yang paling susah untuk guru capai standar SGM 2.0 sekarang? Apa yang paling sukar sebagai seorang guru untuk capai standar SGM 2.0? Ya, terima kasih soalan tersebut. Ya, di dalam mencapai standar SGM 2.0 ini, seperti yang saya cakap tadi, saya ini tidak lahir di dalam zaman-zaman IT, dan cabaran yang saya rasa sangat mencabarlah adalah penguasaan saya di dalam teknologi digital dan aplikasi pendidikan. Kenapa? Sebab saya perlu belajar sesuatu benda yang baru yang kita ada sekarang ini untuk penggunaan di dalam pendidik anak-anak. Lepas itu saya berusaha ataupun menyesuaikan kaedah pengajaran tersebut dengan keperluan murid yang berbagai. Sebab sekarang murid-murid sekarang ini bukan lagi seperti murid-murid zaman-zaman dahulu. Tetapi statistik kerajaan bermula daripada 2024 semakin banyak kita punya anak-anak ini, apalagi yang berada di tahap kedua ataupun tahap kedua, tahap 1 dari umuran 1 hingga 3 tahun. Mereka banyak dikesan lebih kurang dengan di prasekolah lah. Mereka lebih banyak ataupun lebih banyak dikesan anak-anak di sana banyak yang berkeperluan. Jadi di sana kalau kita sudah sediakan teknologi PDP di dalam di digital, tapi masalahnya lagi macam mana kita guna benda tersebut kepada mereka yang berkeperluan. Jadi itu adalah salah satu cabaran lah. Walaupun ini digital ini baik, tetapi kita perlu juga back to basic orang bilang. Terima kasih Cikgu. Itu adalah pertanyaan yang terakhir. Kata-kata Cikgu itu sangat menjadi salah satu
penyemangat salah satu cara untuk budak sekarang pelajar sekarang yang ambil perguruan, dorang dapat lihat perbezaan antara pembelajaran dulu dan sekarang. Oke, terima kasih Cikgu sekali lagi karena sudi melibatkan diri dalam interview ini. Saya sangat menghargai pelibatan Cikgu dalam assignment kali ini. Terima kasih Cikgu.